Shalom semuanya, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat dan para sahabat sekerja di dalam kerajaan Tuhan. Hari ini sangat bersyukur kita boleh diberkati dengan pelayanan daripada Bapak Pendeta Yusuf Roni. Tadi pagi di Boston beliau sudah memberitakan firman Tuhan luar biasa dan kami sangat diberkati. Kurang lebih 15 tahun yang lalu beliau boleh datang ke Boston dan mengadakan dialogis paralelisme antara iman Islam dan Kristen dan dengan tajuk kembali ke kemah Abraham. Luar biasa. Dan hari ini saya satu kehormatan buat saya untuk memperkenalkan beliau. Mungkin tentunya beliau sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau adalah bishop atau kepala sinode dari Gereja Kemah Abraham dan juga rektor dan pendiri dari STT Apostolos di Jakarta. Dan hari ini saya percaya Anda akan diberkati. Mari kita buka hati. Bagaimana kalau kita berikan sambutan dari Seacoast New Hampshire yang meriah. Kita sama-sama sambut Bapak Pendeta Yusuf Roni. Tempat dan waktu kami persilakan. Mari kita berdoa. Beshem Ha'ab Wehaben Weruah HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan, sehingga kami dapat menerima kasih karunia-Mu, ditetapkan menjadi anak-anak-Mu, menyapa Engkau, ya Aba, ya Bapa. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Amen. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada sore hari ini di hadapan hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah ibadah kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami orang-orang percaya. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10 saja. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 10. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 10. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia
pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya saudara sudah pasti tahu kisah ini. Dan saudara sudah membaca, mungkin mendengar pemberitaan berulang kali. Karena kita sudah tahu akhir dari kisah ini, dari seluruh perikop. Kalau saudara baca sampai ayat yang ke-19, happy ending. Tetapi kalau kita baca kira-kira sampai ayat 10, lalu kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, kira-kira apa pendapat kita? Meskipun ini sore hari, kurva belajar kita mulai menurun, tapi saya percaya saudara sanggup berpikir sejenak, kira-kira kalau sampai ayat 10, perintah itu disampaikan kepada kita, apa pendapat kita? Mampukah kita? Sanggupkah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Mungkin juga apa yang dilakukan oleh Abraham kalau sampai ayat 10, kita pun mungkin bertanya, apa ini iman atau kegilaan? Karena kadang-kadang sulit membedakan antara orang yang beriman dan sedikit kejiwaan. Kadang-kadang seperti itu kan, kita sering melihat perkara-perkara itu. Saya ingin mengajak kita sejenak, mengapa Abraham ini ketika dia diperintahkan, ayat 2. Ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, tolong sambung, sebagai korban bakaran. Kalau dibawalah anakmu, lalu lantiklah dia jadi raja, mungkin saya kira kita semua bisa melakukannya. Tapi bawalah anakmu yang kau kasihi, yang dirindukan oleh dia, yang diharapkan oleh dia, yang dijanjikan oleh Tuhan, tiba-tiba disuruh dipersembahkan sebagai korban bakaran. Apa masuk akal atau tidak? Lalu kenapa Abraham tidak bertanya dengan Tuhan? Mungkin juga berdebat. Abraham itu tukang tawar-menawar. Pada waktu Sodom dan Gomora ingin dihancurkan, kan Abraham sempat tawar. Makanya orang Yahudi itu paling pintar dagang. Karena dia pintar nawar. Jadi jangankan manusia, Tuhan aja dia tawar. Tapi kali ini herannya dalam narasi perikop yang kita baca ini, tidak ada satu protes pun dari Abraham. Mungkin dia bertanya, Tuhan, Engkau janjikan dari anakku ini akan seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai.
Tapi nyatanya sekarang dari anak ini aku harus korbankan dia. Lalu di mana janjimu itu? Kenapa Abraham tidak bertanya? Coba kita berpikir saudara. Kenapa Abraham tidak bertanya? Apa rahasianya? Apa imannya begitu dahsyat, begitu hebat? Saya kira tidak. Semua sama. Kalau Abraham itu imannya istimewa banget, saya pikir bukan teladan untuk ditiru. Sementara iman kita ini sebesar biji sawi pun belum tentu kali saudara ya. Barangkali harus pakai mikroskop, kaca pembesar. Sebesar apa iman kita ini? Lalu ini terjadi kenapa? Kalau kita perhatikan, maka kita simak dengan baik. Kita perhatikan di sini. Coba saya ajak bersama kita membaca ayat pertama, kalimat pertama. Mudah-mudahan Anda tidak lupa bahasa Indonesia. Ya saudara ya, itu. Nanti bahasa Indonesia lupa, bahasa Inggris belum bisa. Ya gitu ya. Jadi itu namanya lupa ingatan saudara ya. Jadi kita mari perhatikan dulu. Setidak-tidaknya bahasa ibu kita masih ingat. Perhatikan di sini. Kita baca bersama. Setelah semuanya itu. Coba sampai di situ dulu. Setelah semuanya itu. Saya mulai bahas dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ahar, hadef, farim, ha'eli. Ahar, hadef, farim. Kata hadef, farim. Berasal dari kata dabar. Dabar itu perkataan, kisah, perjalanan. Ya, sekali lagi kisah, perjalanan, pengalaman. Ya. Setelah semuanya itu dari pasal 12 sampai pasal 21 bahwa Tuhan yang diimani oleh Abraham tidak pernah mengecewakan Abraham dan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak terbukti, karena pengalaman iman itu dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lupa, setelah semuanya itu. Gak usah repot-repot belajar bahasa Ibrani. Ya ahar, hadef, farim, ha'eli. Setelah semuanya. Setelah semuanya apa? Hidup Abraham dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Tuhan selalu baik dengan dia. Karena itu dia percaya apapun perintah Tuhan, aku percaya dia tidak mungkin mengecewakan aku. Amin. Itu iman. Karena ada pengalaman-pengalaman. Saya percaya selama kita mempercayai, pasti ada pengalaman iman. Sekecil apapun. Percayalah, pengalaman iman itu bukan hanya sesekali. Dia tersedia terlalu banyak yang disiapkan Tuhan buat kita. Ini letaknya. Setelah semuanya itu. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan cepat-cepat. Nikmati. Saya masih ingat. Saya pendeta gereja Protestan. Ya. Selalu kalau selesai ibadah, selesai doa syafaat, itu disertai doa Bapa Kami. Tapi satu kali saya tidak khotbah, saya duduk dekat operator. Saya perhatikan intonasi jemaat ketika berdoa Bapa Kami. Bapa Kami di sorga, mantap. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, cukup melas. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat itu tidak dibaca ada ayatnya, dibaca enggak rela. Makanya kayak kaset ketelingsut, saudara. Ya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau tidak baca dosa ya, karena ada ayatnya. Dibaca tidak rela mengampuni. Makanya bacanya rada cepat. Nah ini akibatnya kita lewat. Kita tidak menikmati.
Makanya mari kita mulai membaca, menikmati. Kita lihat kisah ini begitu jalannya lancar. Ternyata kuncinya ada pada ayat pertama. Setelah semuanya itu. Karena kata hadef farim berarti setelah pengalamannya, kisahnya, perjalanannya, ceritanya, semuanya. Ketika Abraham berjalan bersama Tuhan, selama ini Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara punya pengalaman iman? Saya percaya apapun yang kita hadapi ini, mujizatnya tetap sama untuk orang yang percaya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu penting sekali. Karenanya kita perhatikan sini, kenapa begitu mulusnya? Saya ingin kasih contoh. Memang iman itu kadang-kadang tidak mengikuti apa yang kita pikirkan. Saya punya pengalaman ditahan 6 tahun dalam penjara. Bukan korupsi, karena itu tahun 72 KPK belum ada. Tapi karena pindah agama. Ya, zaman itu ya zaman yang subversi, apa saja yang mengganggu keamanan, kestabilitasan nasional dianggap berbahaya. Karena statement saya perpindahan itu mengganggu dan menggoncangkan, saya ditangkap. Dulu itu ditangkap dulu baru diperiksa. Gitu. Dan kita tidak tahu. Dan Pempres 11 itu bisa menangkap orang selama 1 tahun tanpa diperiksa. Jadi saya disimpan dulu 1 tahun. 2 tahun. Ya. Dan tidak boleh dibesuk. Tidak boleh ada keluarga tahu. Itu jauh waktu itu. Itu masa suram sekali. Sekarang hukum di Indonesia sudah jauh lebih baik. Periksa terus nggak pernah ditangkap-tangkap. Jadi ada lebih baik sekali. Kalau dulu tangkap dulu baru periksa. Sekarang periksa terus tidak tangkap-tangkap. Tidak tahu siapa lebih baik atau bagaimana. Tahun kedua saya boleh dibesuk, tapi hanya kiriman. Keluarga tidak boleh. Nah saudara, istri saya suka mengirim buat 1 bulan, hanya boleh 1 kali. Saya masih ingat dia kirim itu roti kong guanan yang besar itu. Kalau masih ingat, 1 black itu. Sabun Kamai, sabun mandi 1. Odol Pepsodent 1. Semua dikirim situ. Kirim. Sudah 1 tahun tidak pernah pakai odol. Gitu. Ya tidak peduli di sana saudara ya. Jadi pakai odol. Dan karena itu teman-teman di penjara, itu istri saya pikir cukup besar Pepsodent yang dulu itu. Ya, istri saya pikir cukup. Ternyata 2 minggu sudah habis. Karena dipakai rame-rame. Sampai dulu kan odol bisa dibuka tutupnya itu, kalengnya itu. Sampai dibuka dari buntutnya itu dikorek-korek gitu coba. Bersih. Tapi tidak ada. Lalu saya pikir sudah terbiasa pakai odol lalu tidak enak. Saya coba berdoa. Tuhan, tolong saya mau nyebut odol tidak tega. Karena saya ini orang Protestan tidak biasa diajar doa minta yang kecil-kecil. Biasanya doa syafaat itu untuk negara, untuk presiden, untuk segala macam. Gak pernah diajarin untuk minta odol. Jadi kayaknya cengeng sekali kalau minta odol dengan Tuhan. Tapi ini karena kebutuhan, jadi terpaksa saya mengucapkan, Tuhan, ya odol lah Tuhan. Gitu ya. Saya minta odol. Tapi pikiran saya, siapa tahu istri saya kirim mendadak. Karena suami istri itu ada kontak. Suami istri itu ada kontak. Loh. Saya kalau pergi ke daerah kemana, pulang mau makan sayur asem, itu pasti tersedia tanpa dihubungin dulu.
Ada kontak. Makanya laki-laki itu tidak bisa nyeleweng. Dia ada kontak. Karena dua menjadi satu. Satu channel. Hati-hati, belum ada buktinya, tapi dia rasa itu. Nggak bisa itu. Itu. Makanya sudahlah, ya. Jadi padahal malahan kalau suami istri bukan hanya satu channel. Suami istri itu makin lama makin mirip mukanya. Lu ya percayalah, kayak adik kakak kan. Padahal orang mana. Jadi mirip. Gitu. Saya punya jemaat majelis lagi. Itu suaminya orang Batak, istrinya orang Sunda. Kan beda antara Batak dengan Sunda itu. Sunda kan imut-imut, Batak kan agak bersegi gitu. Ya. Tapi setelah menikah, itu istrinya bisa agak bersegi, ya. Lalu suaminya agak imut sedikit gitu. Rupanya karena sering ketemu tiap hari, tidur bersama, segala bersama, suka duka bersama, mirip. Kalau enggak mirip itu pasti sering ganti-ganti. Makanya susah untuk mirip. Itu saudara. Itu suami istri. Loh, ini penting saudara. Makanya kalau kita sering berdoa dengan Tuhan, mirip dengan Dia. Kalau jarang-jarang itu mirip siapa? Itu perlu dipertanyakan karena ganti-ganti terus saudara ya. Nah, saya kasih contoh saja. Begitu indahnya kemiripan itu suami istri menyelang itu tadi. Saya memimpin gereja pertama itu gereja Metodis. Sampai hari ini saya orang Metodis sebetulnya. Di gereja lain itu namanya TUG, Tenaga Utusan Gereja, untuk tugas di gereja lain. Nah, jadi saya punya orang tua bendahara gereja, namanya Om Gan. Dia menikah sudah hampir 50 tahun. Ya, sekarang sudah meninggal. Sama istrinya sudah mirip sekali. Dan pendeta memang sering berkunjung ke rumah bendahara. Memang harus dekat-dekat dengan bendahara, pendeta. Ya, gitu. Jadi saya pagi itu ke sana. Lalu diterima oleh Om Gan. Sudah salam, ya duduk Pak Pendeta. Kami sebut bukan Pak Pendeta saya, Domini. Itu bukan domino, saudara, Domini. Ya, Domini silakan masuk. Gitu. Lalu dia kasih kode dengan istrinya, Mah. Hanya begitu, Mah. Istrinya masuk ke dalam, tiba-tiba bawa kopi susu pisang goreng. Saya heran kok bisa ngerti dia. Saya cari di kamus Purwadarminta, arti itu kopi susu pisang goreng, nggak ketemu saudara. Tapi kok dia bisa ngerti? Mah, tahu dia. Karena kopinya pisang goreng itu panas, minum kopi lebih banyak, habis kopinya. Jadi saya bilang dengan Tante Gan, Lalu Tante Gan jawab begini, Domini jangan genit sama orang tua. Loh, saya bilang, Om, tadi Tante ngerti. Kok saya Tante tidak ngerti. Kalau Om lain. Karena suami istri itu sudah tahu. Makanya kalau kita sering berdoa, Tuhan ngerti dia saudara ya. Orang lain tidak ngerti, dia ngerti saudara. Ya, tidak usah takut itu saudara. Dia sangat ngerti sekali. Itu pentingnya bergaul dengan Tuhan. Bagaikan bergaul suami istri. Suami istri itu begitu indahnya. Saya lanjutkan kesaksian saya tadi. Lalu saya pikir-pikir, istri saya ngirim, istri saya kirim. Nah, di penjara itu dari jam 9 boleh terima besuk kiriman atau ketemu orang sampai jam 2 siang. Selesai jam 2, saya tunggu-tunggu, tidak ada. Dari jam 2 sampai jam 5, itu saya kadang-kadang suka dapat kiriman tiba-tiba. Dari teman baik saya, baru saja meninggal. Seorang pengacara yang sering datang ke Surabaya, yaitu Adenan Duyung Nasution. Dia selalu saja
mengirim uang 50.000, waktu itu 50.000 titip dengan kepala kejaksaan. Nah, saya pikir dari jam 2 sampai jam 5 saya rubah iman saya. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung. Sampai jam 5 tidak ada. Jam 5 kami semua sudah mandi, masuk kamar, apel. Dan apel, saya jadi kepala kamar melapor petugas. 3, lengkap. Gitu. Itu gunanya ditahan lebih lama. Jadi kepala, saudara. Gitu. Jadi sampai di sana. Sudah saya doa sore, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk. Soal odol, soal kecil sekali. Imannya saya kuat-kuatkan sendiri, saudara ya. Saya cari jawaban sendiri. Saya hamba Tuhan yang terlalu kecil dan naif, tidak punya karunia yang besar-besar. Tuhan bicara, malam dibawa ke sorga, siang turun lagi. Saya enggak. Saya cukup Tuhan bicara di pikiran, di hati, saudara. Itu kalau yang itu sudah kelas tinggi. Saya kebetulan kelas kambing saja. Jadi enggak sampai dengar suara Tuhan bicara. Saya minta dengan Tuhan jangan. Saya cukup mantapkan hati saya, iman saya sudah percaya. Enggak usah pakai bersuara di telinga. Karena saya anggap itu stadium pertama sakit jiwa, saudara. Jadi saya takut dengar suara-suara. Saya enggak mau, Tuhan saya biasa-biasa saja. Gitu. Sudah sampai di sana. Lalu saya mantapkan diri sendiri, iman saya sendiri, Tuhan terlalu sibuk untuk urus ini. Kira-kira jam 7 malam, pintu kamar saya dibuka. Ada orang baru ditangkap masuk. Dan orang ini masuk, lirik kanan kiri. Dia agak ketakutan. Dan rupanya dari tampang 3 orang ini, tampang saya agak lebih sedikit tidak kriminal. Jadi dia deketin saya. Lalu dia bilang, kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh. Saya kasih tikar, saya kasih bantal. Saya banyak tikarnya. Warisan yang bebas-bebas itu kan. Itu gunanya ditahan lebih lama, dapat warisan itu. Jadi orang bebas tinggalin. Sebab ada perkataan jangan bawa barang yang sudah dipakai di penjara. Nanti kamu balik lagi ke sini kalau dibawa. Gitu. Jadi itu memang ditakut-takuti supaya ditinggalkan semua, saudara. Jadi saya kasih pinjam. Lalu dia bawa kantong plastik. Lalu dia bilang, kok boleh titip ini? Oh boleh. Saya lihat di situ, saya kaget. Isinya odol. Tidak tanggung-tanggung, 10 odol. Loh, kok ini bisa odol semua? We punya toko. Waktu we ditangkap, we gugup. We kira masukin sabun, masukin apa. Rupanya yang dimasukin odol semua. Saking gugupnya. Jadi waktu diserahkan saya, 10 odol. Saya bilang, kan sikat gigi tidak boleh pinjam. Jadi dia tidak sikat gigi karena dia tidak punya, saudara. Odol saya milik 10. Tuhan itu cara menjawabnya lain sekali. Saya atur lewat istri saya atur lewat teman baik saya. Ternyata Tuhan punya jalan lain. Dari situ saya belajar cara Tuhan mengabulkan doa kita tidak pernah bisa apa kita pikirkan. Dia selalu punya cara yang lain sekali. Besoknya jam 8 dia dipanggil keluar, diperiksa di kejaksaan. Sampai jam 5 sore belum pulang. Ketika apel saya bilang dengan petugas, 4 di luar 1. Oh hapus saja. Kenapa? Itu orang salah tangkap. Namanya sama, tapi orangnya lain. Rupanya dia ditangkap hanya untuk kirim. Saudara, jangan atur jawaban doa kita menurut selera kita. Tuhan punya cara. Itu iman. Amin. Jadi iman nih bahwa Tuhan punya cara. 99 pintu tertutup. Ada apa peribahasanya? Ada 1 pintu salah. 99 pintu tertutup, ada 9.000 pintu terbuka. Terlalu banyak cara Tuhan. Jangan batasi cara Tuhan hanya 1 cara.
Dia banyak sekali cara. Jadi dari situ saya mulai belajar, meskipun sebagai orang Protestan tidak pernah diajar doa minta yang kecil-kecil, ternyata Tuhan itu memperhatikan kita dari perkara yang kecil, apalagi yang besar. Dia sangat memperhatikan kebutuhan kita. Amin, saudara. Itulah pengalaman Abraham. Dari tidak punya sama sekali, dia berikan sama-sama. Makanya perhatikan, seperti tanpa hambatan ketika diperintah oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Kita lihat di sini narasi ini. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Seperti sukacita sekali kan? Ya, intonasinya itu ada di sini. Seperti betul-betul happy dia melakukan ini. Pada hari yang ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Tolong sambung. Sesudah itu. Loh, padahal dia tahu dia tidak akan anaknya kembali. Tapi dia mengimani secara tidak langsung, dia bernubuat untuk dirinya, kami akan kembali. Karena itu kalau beriman, nubuatkanlah diri kita ini perkara-perkara yang baik. Amin. Jangan dikuasai oleh pikiran kita, masa depan kita, seolah-olah sesuatu terjadi yang jelek. Ya, coba kita nubuatkan diri kita yang baik. Tapi sayangnya kita sering mengutuki diri kita sendiri. Belum apa-apa, maaf, dalam nama Yesus. Kita bilang, sial aku. Pegang kepala, kita mestinya diberkati, malahan kita bilang, sial. Enggak boleh itu, celaka aku. Loh kenapa? Mulai sekarang bilang, berbahagia aku. Nubuatkan perkara-perkara yang baik. Jadilah menurut perkataanmu. Amin. Oh, anak nakal jangan dibilang nakal. Ya, kamu kurang nurut. Nah gitu saudara. Jadi ada tekniknya gitu. Dasar nakal keturunan kakekmu ini. Kakeknya yang gak ada dibawa-bawa. Bayangin aja saudara. Ya, apalagi jengkel dengan suaminya. Mirip bapakmu betul. Lu bapaknya dibawa-bawa saudara. Ya, mirip ini itu. Ya, mirip mertua. Mertua ada di rumah lagi. Oh iya. Bisa tersinggung itu. Ya, dari situ. Jadi dengan kata lain, tidak boleh membawa-bawa itu. Karena itu akan memeteraikan perkara-perkara yang tidak baik. Mulai malam ini, nubuatkanlah masa depanmu yang indah-indah. Dalam nama Yesus. Dia tahu dia akan mengorbankan anaknya. Tapi dia bernubuat itu, kami akan kembali. Abraham sedang tidak berbohong. Abraham sedang berharap. Ya, sebab perkataan-perkataan yang baik membuktikan kita hidup ini punya harapan. Amin. Mengatakan hal-hal yang jelek terhadap masa depan kita, berarti kita sudah memponis diri kita seolah-olah tidak ada harapan. Saudara punya harapan? Saya percaya dalam nama Yesus terlalu banyak harapan bagi kita. Amin. Di situ itu iman. Dengan iman yang demikian, sehingga iman itu dicoba. Abraham mengalami pencobaan. Semua mengalami ujian. Ujian, ada pencobaan. Suami, istri, pernikahan, rumah tangga, semua ada pencobaan. Indahnya cinta itu karena sakit. Iya, saudara. Jadi saudara percaya indahnya cinta? Harus tahu disakiti. Sakit itu indahnya cinta, saudara. Kalau tidak rasa sakit, tidak indah itu cinta, saudara. Loh ya, makanya siap-siap kalau sudah rasa sakitnya di sini. Nah itu bagus, saudara. Itu indahnya cinta. Loh itu kenyataan. Ya, saudara, enaknya makan itu ketika lapar.
Sesuatu yang indah. Jadi jangan lupa, hidup ini ada pencobaan, ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan. Jangan takut. Tuhan beserta kita. Sebab disitulah kita bisa melihat buah-buah iman. Bukti-bukti iman dalam perjalanan hidup kita. Kalau tidak ada tantangan, itu bukan iman, itu sulap. Saudara, jadi karena itu iman itu di sana. Ada tantangan. Orang menikah itu ada tantangan. Ya. Jadi saya katakan, kalau yang belum menikah berbahagialah, gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, apa boleh buat? Ya, mundur tidak bisa, ya. Maju tidak apalagi, saudara. Ya sudahlah, itu. Pokoknya sudah harus terima seperti itu saja. Ya, itu merupakan sebuah kejadian. Jadi cinta itu abadi bukan karena cinta. Cinta itu biasa saja. Ya, cinta itu abadi karena tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itulah yang membuat cinta itu abadi. Makanya yang belum menikah, periksa dulu. Jangan hanya karena cinta, tanggung jawab enggak dia. Kalau enggak tanggung jawab, percuma. Paling tinggi 3 bulan, makan itu cinta, saudara. Ya, karena itu harus tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab. Rumah tangga juga ada tanggung jawab. Semua disertai tanggung jawab. Kasih disertai dengan kesetiaan. Itu tanda daripada tanggung jawab. Semua ada perjuangan, semua ada pengorbanan. Saya ingin mengajak, mari kita baca sedikit. Kejadian pasal 2 ayat 22. Kejadian pasal 2 ayat 22. Contoh saja. Ya. Terutama laki-laki yang suaranya keras, mari kita baca bersama. Dan dari rusuk diambil Adonai Tuhan, dari manusia itu dibangunnya lah. Tolong sambung. Seorang perempuan. Apa tadi? Sekali lagi apa? Seorang perempuan. Jatah laki-laki itu hanya seorang. Ayat ini tidak bicara beberapa orang. Coba jangan dirubah loh. Dikatakan di sini apa? Seorang perempuan. Laki ada seorang perempuan. Anda di negara yang kacau. Kenapa? Gitu. Binatang aja tahu pasangannya. Orang di sini modern tapi nggak tahu pasangannya. Gitu. Saya kasih contoh. Di Jakarta juga sudah ada itu. Homo ketemu homo. Dia ketemu. Dia tanya dulu. Sebab salah satunya harus jadi perempuan. Walaupun laki, tapi salah satunya harus jadi perempuan. Pura-pura jadi, kan mendingan perempuan beneran, saudara ya. Loh, itu kan buktinya sama-sama wanita, tapi salah satu harus jadi laki-laki. Makanya kalau orang begitu ketemu orang begitu, dia tanya dulu, kamu kentang atau tomat? Loh, di Jakarta istilahnya itu. Kentang itu untuk laki, tomat itu untuk perempuan. Jadi kalau dia tanya, kamu kentang atau tomat? Kalau dijawab, saya kentang. Oh, saya juga kentang. Kalau begitu, janganlah nanti kita dikira homo. Heran saya. Loh, itu saja sudah bingung, makin ke sana makin. Ini bukti kebingungan, saudara. Loh iya, heran kan? Dia sendiri sama-sama homo tidak mau disebut. Saya tidak ngerti, saudara ya. Dari situ. Nah, untuk itulah ayat ini menyatakan dengan semuanya bahwa hidup itu lurus. Iman itu perlu bukti. Iman itu perlu ada buahnya. Semua lewat ujian dan cobaan. Tantangan, rintangan, hambatan, persoalan, pergumulan di dalam hidup. Itu ada. Semuanya ada buah daripada iman. Iman itu praktis. Iman itu bukan, jangan saudara berhayal memindahkan gunung. Tapi cukup hal-hal yang kecil. Suami istri. Itu kalau baru menikah memang mesra. Oh iya. Apalagi sudah sekolah di Amerika. Gaya gitu, bukain pintunya. Lalu suruh dulu dia masuk gitu. Baru tutup pintunya.
Itu paling bertahan 3 bulan. Apalagi kalau sudah punya anak. Duduk, itu terlambat klakson. Dan. Wah, dia terpaksa loncat dengan kosmetiknya belum selesai dan diselesaikan di mobil. Begitu loncat langsung tutup pintu sehingga roknya separuh keluar berkibar-kibar. Saudara, ini di Jakarta. Di sini enggak jarang maksud saya. Dari situ. Itu coba keharmonisan itu juga harus dijaga. Kenapa? Karena istri itu memang menarik sebelum menikah. Semua serba harum, ya. Kalau pakai parfum itu sampai kerok-keroknya di. Saya pikir siapa yang mau cium di situ, saudara ya? Tapi ujung-ujung roknya itu waduh. Tapi kalau sudah menikah, bau balsem. Oh iya. Lalu indahnya di mana? Jadi jangankan iman, keharmonisan, keindahan, kasih sayang, semua harus dipelihara. Saya hanya sekedar kasih contoh. Kita tertawa, sebetulnya yang kita tertawakan itu diri kita sendiri. Ya, dari situ kita menunjukkan di sini. Lalu Abraham melakukan itu semua. Lalu ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba korban bakaran itu? Apa Abraham tidak mikir? Mungkin Abraham berpikir seperti ini. Ketika dipotong anakku ini, darahnya muncrat keluar, dia akan memercik, mungkin jadi anak-anak Ishak jadi banyak-banyak sekali, ratusan ribuan, itulah seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Mungkin juga Abraham terpengaruh dengan pengorbanan yang ada di sekitar waktu itu. Karena mengorbankan anak pada waktu itu dianggap untuk supaya mendapat kesuburan, kemakmuran. Mungkin Abraham berpikir seperti itu cara Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak. Abraham menjawab dengan jelas sekali bahwa dikatakan di situ ketika pertanyaan Ishak itu, maka kita perhatikan di sini. Ya, ketika di sana ditanya, ya anakku bertanyalah ya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, tolong sambung. Tuh. Ya. Ya, katakan di situ bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Kata Tuhan yang akan menyediakan, karena diterjemahkan Allah itu disebut Elohim Yir'eh. Elohim Yir'eh. Ayat yang ke-18 kalau kita perhatikan di sini dengan jelas, ya di situ ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sekali lagi Tuhan, bahasa Ibraninya Adonai Yir'eh. Adonai Yir'eh. Saya ucapkan bersama. Adonai Yir'eh. Adonai itu tulisannya itu Yahweh, YHWH, tapi disebut huruf besar semua Tuhan, dipanggil Adonai. Adonai Yir'eh. Sekali lagi. Adonai Yir'eh. Ya, saya kira lidahnya sudah pas. Sering-sering makan pisang goreng panas. Itu lebih mantap lagi. Adonai Yir'eh. Tuhan menyediakan. Kata Yir'eh berasal dari kata Yara. Yir'eh bukan hanya menyediakan. Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan menyediakan. Adonai Yir'eh. Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan menyediakan. Saudara percaya mata Tuhan melihat kita sekarang? Dia tahu kebutuhanmu, dia tahu pergumulan kita, dia tahu kesulitan kita, dia tahu permohonan kita. Dan saudara percaya di tengah kebaktian, dia bukan hanya melihat tapi dia malah melawat. Dan saudara mengimani bahwa Tuhan menyediakan? Ya, jadi dikatakan Adonai Yir'eh. Coba ucapkan lagi. Adonai Yir'eh. Tulis di statusmu supaya jadi berkat bagi orang lain. Ya, Adonai Yir'eh. Tulisannya YHWH, Y-I-E, terus kasih tanda pakai E. Yir'eh. Adonai Yir'eh. Artinya apa? Tuhan melihat, Tuhan
melawat, Tuhan menyediakan. Bahasa Indonesia kurang menampung semuanya. Karena kalau dengan ditulis semua, Alkitab ini double 3 kali tebalnya, saudara. Kalau seperti itu. Tapi percayalah, Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan. Tapi bukan hanya Adonai Yireh Tuhan menyediakan, Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan. Saudara percaya sekarang sedang dilawat Tuhan? Lewat sabda Tuhan ini, dia sedang melawat. Jadi Tuhan melihat, Tuhan melawat. Percayalah imani, pulang dari sini Tuhan menyediakan. Ya, yang menjadi pergumulan kita, Dia sudah sediakan. Mari kita buktikan iman ini. Ya, mari bersama-sama kita mengimaninya. Sekali lagi kita ucapkan Adonai Yireh. Adonai Yireh. Pulanglah dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Untuk menghantar doa kita akan menaikkan pujian. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus yang berkuasa. Saya persilakan singer R. Dalam setiap persoalanku nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, dimulai dari dalam setiap persoalan mulai. Dalam setiap persoalanku Ada nama Yesus yang berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Kita ulangin lebih naikkan. Nolong yang sejati, Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus yang berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu
nyata di hidupku. Katakan lagi, Engkaulah penolong. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan dengan iman, dan aku percaya. Dan Aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Kita bangkit berdiri bersama dalam setiap persoalanku. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus yang berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan Aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Katakan lagi, Engkaulah penolong. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat Ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Biar hanya keyboard saja mengiringi kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita renungkan kembali sabda Tuhan. Biar Roh Kudus memeteraikan itu dalam hidup kita. Dan kita percaya kita memiliki perjalanan iman. Ada kisah, ada pengalaman, ada hidup dengan Tuhan. Bahwa bukan hanya sekali Tuhan mampu menolong kita. Bukan hanya sekali mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Setiap saat kita membutuhkan, Tuhan selalu menyediakan mujizatnya. Dan kita percaya. Mari yang percaya angkat tanganmu, jemaat. Adonai Yireh. Tuhan melihat. Dia melihat semua keluh kesah kita. Beban kita. Persoalan pergumulan hidup kita. Dia melihat. Dia bukan hanya melihat, tapi dia melawat kita. Dia bukan hanya melawat, tapi dia menyediakan. Mari kita mengimani Adonai Yireh. Angkat kedua belah tangan kita. Jemaat saja katakan, Engkaulah penolong. Tiada yang mustahil. Beri pernyataan iman, dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Katakan lagi jemaat saja, Engkaulah penolong. Engkaulah penolong. Mari kita letakkan iman kita. Aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Mujizatmu nyata. Sekali lagi kita akan, dan aku percaya. aku percaya saat ku di sini,
Bapa di sorga, inilah ikrar iman percaya kami. Setelah sabdamu melawat kami percaya saat ini Tuhan sudah melihat apa yang menjadi keluh kesah anak-anakmu, apa yang menjadi beban kami, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pergumulan bagi kami. Tetapi Tuhan sudah melawat kami lewat ini. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan jalan keluar. Engkau menyediakan pertolongan. Bahkan Engkau menyediakan kesembuhan. Mujizat. Semua Engkau sediakan. Dan tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini. Dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama.